Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami ingin memaparkan hasil praktikum kami yang berjudul pengukuran kapasitansi dengan kode percobaan P3. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Mbak Andini dengan NIM 001, Mas Randy dengan NIM 023, Mas Bareno dengan NIM 044, dan saya sendiri Rizky Agung dengan NIM 081. Dan dosen pengampu kami yaitu Pak Herono Setiadi. Oke, lanjut. Jadi tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, memahami cara pengukuran kapasitansi menggunakan metode Fox ampere meter. Yang kedua, memahami cara pengukuran kapasitansi dengan metode jembatan trombon. Next. Nah, oke. Jadi kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan listrik. Sedangkan kapasitansi atau kapasitor adalah sedangkan kapasitansi atau kapasitas kapasitor ialah kemampuan komponen kapasitor untuk melakukan penyimpanan muatan listrik. Satuan muatan arus listrik berupa coulomb, dan satuan beda potensial adalah volt. Jadi berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa satuan kapasitansi adalah coulomb per volt atau yang biasa kita sebut dengan farad. Pengukuran kapasitansi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya dengan menggunakan metode voltmeter dan metode jembatan perbandingan. Pada metode volt ampere meter dengan menggunakan frekuensi berbeda dalam menghubungkan voltmeter dan ampere meter, sehingga didapatkan hasil bahwa frekuensi dapat mempengaruhi nilai kapasitansi. Pada metode jembatan perbandingan, kondisi keseimbangan dapat ditentukan dengan mengamati detektor dengan nilai 0 dan untuk mendapatkan kondisi keseimbangan perlu mengubah nilai resistor R1-nya. Impedansi adalah perbandingan fasor tegangan V dan fasor arus L pada suatu kutub dua yang disuplai sinyal masukkan gelombang sinusoidal dalam keadaan seimbang. Sedangkan fasor adalah bilangan kompleks yang merepresentasikan besaran atau magnitud dan fase fungsi sinusoidal dari waktu. Walaupun impedansi merupakan pernyataan yang berbentuk kompleks, akan tetapi impedansi bukanlah fasor. Impedansi dan fasor merupakan dua pengertian yang berbeda. Fasor itu untuk menyatakan sinyal sinus, sedangkan impedansi adalah pernyataan elemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dendi. Kepada Mas Dendi dipersilakan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian alat dan bahan yang akan dipakai untuk percobaan kali ini. Metode yang pertama yang digunakan adalah metode volt ampere. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu sumber tegangan AC, induktor dan kapasitor yang diukur, voltmeter, dan ampere meter. Untuk metode kedua, kita akan menggunakan alat dan bahan yaitu sumber tegangan AC, avometer, modul jembatan pembanding, kabel jumper, resistor variabel, dan juga modul berisi CX. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedur percobaan. Yang pertama adalah prosedur percobaan menggunakan metode volt ampere meter, yaitu kita harus membuat rangkaian seperti pada gambar di atas ini dengan cara menghubungkan volt ampere meter pada kapasitor. Langkah yang kedua, memilih sumber tegangan tes yang digunakan yaitu 12 VBB.
Yang ketiga, mengubah frekuensi sesuai dengan tabel. Dan yang terakhir adalah mencatat hasil percobaan. Untuk metode kedua, yaitu metode jembatan pembanding, langkah-langkah yang pertama adalah kita harus merangkai komponen sesuai dengan gambar di atas. Yang kedua, menyalakan function generator dan setting frekuensi 1 kHz dan tegangan 5 VRMS. Yang ketiga, mencapai kondisi setimbang dan mengubah nilai R variabel. Selanjutnya, setelah setimbang, catat nilai R1 dan ukur impedansi total ZX. Yang terakhir, ulangi langkah di atas dengan frekuensi yang berbeda, yaitu 10 kHz dan 100 kHz. Selanjutnya ada data pengamatan. Data hasil pengamatan untuk pengukuran kapasitansi menggunakan metode volt ampere meter, yaitu frekuensi yang pertama 100 dan 1000 Hz. Tegangannya 4242 volt. Arusnya yang pertama 0,2695 dan yang kedua 2,278. Untuk XE-nya sama dengan 15,74 ohm dan 1,86 ohm. Untuk C-nya yang pertama adalah 101 mikrofarad dan yang kedua 86 mikrofarad. Untuk pengukuran kapasitansi menggunakan metode jembatan pembanding, CX-nya itu 100 mikrofarad, frekuensi yang berbeda yaitu 1 kHz, 10 kHz, dan 100 kHz. R1 yang terukur pada 1 kHz yaitu 220 ohm, dan RX yang terukur pada 1 kHz yaitu 200 ohm. Untuk R1 yang terukur pada frekuensi 10 kHz yaitu 220 ohm, dan RX yang terukur pada 10 kHz yaitu 210 ohm. Untuk frekuensi yang untuk R1 terukur yang pada frekuensi 100 kHz yaitu 220 ohm dan RX-nya 220 ohm. Berikut yaitu analisis datanya. Yang pertama yaitu pengukuran kapasitansi menggunakan metode volt ampere meter. Next. Jadi dalam pengukuran kapasitansi menggunakan metode volt ampere meter, terdapat dua perhitungan yaitu pada frekuensi 100 Hz dan pada frekuensi 1000 Hz. Pada frekuensi 100 Hz diketahui bahwa frekuensinya 100 Hz dengan tegangannya 4,242 volt dan arusnya yaitu 0,95 ampere. Di sini ditanyanya yaitu XC dan juga pembuktian nilai C. Sehingga diketahui bahwa nilai XC dapat diketahui dengan tegangan dibagi dengan arus, sehingga XC-nya yaitu 15,74 ohm. Kemudian untuk CX-nya yaitu 101 μF. Next. Kemudian yang kedua yaitu pada frekuensi 1000 Hz. Yang diketahui yaitu frekuensinya yaitu 1000 Hz dengan tegangan 4,242 volt dan arusnya 2,278. Di sini nilai XT-nya yaitu 1,86 ohm dan nilai CX-nya yaitu 86 μF. Next. Kemudian yang kedua yaitu dengan pengukuran kapasitansi menggunakan metode jembatan pembanding. Pada pengukuran ini kita harus mencari frekuensi 1 kHz, 10 kHz dan 100 kHz. Next. Pada frekuensi 100 kHz diketahui bahwa CX merupakan 100 μF, CS merupakan 100 μF, RX sama dengan RS dengan nilainya 200 ohm dan R2-nya 220 ohm. Sehingga pada kondisi setimbang nilai R1 dapat diketahui dengan R2 dikali RS per RX. Sehingga nilai R1-nya yaitu 220 ohm.
Next. Kemudian yang kedua yaitu pada frekuensi 10 kHz. Di sini nilai Cx dan Cs-nya yaitu 100 μF, Rx sama dengan Rs yaitu 210 ohm dan R2-nya 220 ohm. Sehingga nilai R1-nya yaitu 220 ohm. Kemudian yang terakhir pada frekuensi 100 kHz yaitu untuk nilai Cs dan Cx merupakan 100 μF, nilai Rx sama dengan Rs yaitu 220 ohm dan R2-nya 220 ohm, sehingga untuk mencari nilai R1 pada saat kondisi setimbang yaitu 220 ohm. Berikutnya pembahasan pada praktikum kali ini yaitu mengukur kapasitansi dengan tujuan dapat memahami cara pengukuran kapasitansi menggunakan metode volt ampermeter dan juga dapat memahami cara pengukuran kapasitansi dengan metode jembatan pembanding. Percobaan dilakukan dengan menggunakan software electronic workbench yang menyusun komponen-komponen sesuai dengan rangkaian pada gambar di atas yang sudah terdapat dalam langkah-langkah percobaan. Percobaan dilakukan dengan menggunakan software EWB yang menyusun komponen-komponen yang dibutuhkan dalam percobaan ini, seperti rangkaian pertama, yaitu membutuhkan komponen sumber tegangan AC, yaitu fungsi generator, induktor, dan kapasitor yang diukur, voltmeter dan ampermeter. Sedangkan untuk percobaan pada rangkaian kedua, yaitu membutuhkan komponen sumber tegangan AC, yaitu fungsi generator, avometer, modul jembatan pembanding, kabel jumper, resistor variabel, dan modul berisi JX. Pada rangkaian pertama, yaitu rangkaian mengukur kapasitansi dengan menggunakan volt ampermeter diberikan frekuensi yang berbeda, yaitu 100 Hz dan 1000 Hz, dengan nilai kapasitor sebesar 100 mikrofarad. Pada rangkaian 1 terdapat nilai tegangan yang berupa VPP. Di sini harus diubah terdahulu ke dalam bentuk VP dengan cara VP sama dengan VPP per 2. Kemudian dicoba ke dalam EWB, diketahui nilai dari frekuensi 100 Hz dan 100 mikrofarad, ditemukan nilai volt sebesar 4,242 volt dan nilai kuat arus sebesar 0,2695 ampere. Sedangkan pada frekuensi 1000 Hz dan kapasitor 100 mikrofarad ditemukan nilai volt sebesar 4,242 volt dan nilai kuat arus sebesar 2,278 ampere. Dari percobaan tersebut diperoleh nilai ampere atau kuat arus yang berbeda pada frekuensi berbeda pula. Untuk mencari nilai XC dapat dihitung menggunakan rumus XC sama dengan 1 per omega JX. Dikarenakan pada data tersebut tidak diketahui besar omega, maka dapat digantikan dengan omega sama dengan 2πf, sehingga untuk mencari nilai XC pada rangkaian tersebut adalah XC sama dengan 1 per 2πf JX. Pada rangkaian kedua, yaitu rangkaian mengukur kapasitansi dengan menggunakan metode jembatan pembanding, diberikan frekuensi 1 kHz, 10 kHz, dan 100 kHz. Pada rangkaian 2 ini, nilai tegangan berupa VRMS untuk mengubah ke dalam bentuk VP dapat menggunakan rumus VP, yaitu VP sama dengan VRMS per akar 2. Dengan masing-masing nilai sebesar 200 ohm, 210 ohm, dan 220 ohm. Selain itu, juga diketahui nilai R2 pada seluruh frekuensi sebesar 220 ohm, serta nilai sebesar 100 ohm dari data T tersebut. Diketahui nilai R1 masing-masing frekuensi sebesar 220 ohm. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk mencapai nilai setimbang pada detektor avometer dengan menggunakan rumus R1 sama dengan R2 dikali Rs per Rx, dapat diketahui nilai R1 sama dengan R2 untuk mencapai nilai titik setimbang. Untuk mencapai titik seimbang dapat dilakukan dengan mengubah nilai R1 dan R2 secara bergantian. Namun pada frekuensi sendiri tidak terlalu berpengaruh dalam mencapai titik seimbang untuk metode jembatan pembanding. Sini bukan di atas. Tugas modul. Yang pertama, hitung nilai CX dan RX dengan persamaan jembatan pembanding pada kondisi setimbang berikut. CX sama dengan CS R1 per R2 dan RX sama dengan R2 dikali RS per R1. Lalu untuk menghitung nilai RX pada frekuensi 1 kHz diketahui CX 100 mikrofarad, CS 100 mikrofarad, RS sama dengan 200 ohm, R1 sama dengan R2 didapat nilai 220 ohm, sehingga ditanya nilai RX.
Saat kondisi timbang didapat Rx sama dengan R2 dikali Rs per R1. Lalu dapat Rx sama dengan 220 ohm. 200 ohm. Pada frekuensi 10 kHz diketahui Cx sama dengan 100 mikrofarad, Cs sama dengan 100 mikrofarad, Rs sama dengan 210 ohm, R1 sama dengan R2 sama dengan 220 ohm, ditanya nilai Rx. Lalu saat kondisi seimbang, Rx sama dengan R2 dikali Rs per R1, didapat Rx sama dengan 210 ohm. Lalu pada frekuensi 100 kHz diketahui Cx sama dengan 100 mikrofarad, Cs sama dengan 100 mikrofarad, Rs sama dengan 220 ohm, R1 sama dengan R2 sama dengan 220 ohm, ditanya Rx. Lalu saat kondisi timbang, Rx sama dengan R2 dikali Rs per R1, lalu dapat nilai Rx sama dengan 220 ohm. Lalu pada frekuensi 1, 10, dan 100 kHz untuk menghitung nilai Cx diketahui Cs sama dengan 100 mikrofarad, Rs sama dengan Rx sama dengan 200 ohm, R1 sama dengan R2 sama dengan 220 ohm. Ditanya nilai Cx saat kondisi seimbang didapat Cx sama dengan Cs R1 per R2, lalu dicari nilai Rx sehingga Rx didapat nilai 100 mikrofarad. Langsung menurut. Hitung nilai Zx dengan persoalan berikut. Untuk nomor 2, Zx rumusnya adalah akar Rx kuadrat plus Xc kuadrat, di mana Xc sama dengan 1 per J omega J. Untuk menghitung nilai Zx akan dihitung untuk persamaan pada frekuensi 1 kHz, pada frekuensi 10 kHz, dan pada frekuensi 100 kHz. Pada frekuensi 1 kHz diketahui Cs sama dengan Cx sama dengan 100 mikrofarad atau sama dengan 10 pangkat min 4 farad. Lalu Rs sama dengan Rx sama dengan 200 ohm, R1 sama dengan R2 sama dengan 220 ohm, ditanya nilai Zx. Lalu untuk menilai Xc, Xc sama dengan 1 per 2 pi Fjx, lalu dapat nilai Xc-nya adalah 1,59236 ohm. Zx rumusnya adalah akar R kuadrat plus Xc kuadrat, sehingga Zx didapat nilainya 200,00634. Pada frekuensi 10 kHz diketahui C sama dengan Cx sama dengan 100 mikrofarad atau sama dengan 10 pangkat min 4 farad. Rs sama dengan Rx sama dengan 210 ohm, R1 sama dengan R2 sama dengan 220 ohm, nilai Zx ditentukan. Lalu untuk mencari nilai Xc menggunakan rumus 1 per 2 pi Fjx didapat Xc-nya adalah 0,159236 ohm, lalu Zx didapat nilainya 210,0000604 ohm. Lalu pada frekuensi 100 kHz diketahui Cs sama dengan Ci sama dengan 100 mikrofarad sama dengan 10 pangkat 4 farad, R sama dengan R sama dengan 220 ohm, R1 sama dengan R2 sama dengan 220 ohm, ditanya nilai Zx. Untuk mencari nilai Xc 1 per 2 pi Fjx didapat nilai Xc adalah 0,0159236 ohm, Zx didapat nilainya 220,00006 ohm. Berikut nomor 3, yaitu bandingkan nilai Zx, hasil perhitungan dan hasil pengukuran, dan hitung errornya. Diketahui bahwa frekuensi Z perhitungan pada 1 kHz yaitu 200,00634 ohm dan Zx pada pengukuran yaitu 200 ohm. Untuk yang frekuensi 10 kHz yaitu 210,0000604 ohm dan pada Zx pengukuran yaitu 210 ohm. Dan untuk frekuensi 100 kHz pada Zx perhitungan yaitu 220,0000006 ohm dan pada Z pengukuran yaitu 220 ohm. Di sini dapat kita lihat perbandingan nilai Zx hasil perhitungan dibanding dengan Zx pengukuran adalah 1:1 atau bisa disebut sama. Sehingga untuk persentase kesalahannya pada frekuensi 1 kHz yaitu 0,00317%, kemudian untuk frekuensi 10 kHz yaitu 0,00028%, untuk yang frekuensi 100 kHz yaitu 0,0000272%. Next. Kemudian untuk yang nomor 4 yaitu hitunglah nilai impedansi total kapasitor dengan cara berbeda, yaitu Zx sama dengan Z2 kali Zx per Z1. Untuk pada frekuensi 1 kHz nilai Zx-nya yaitu next. Di sini pada frekuensi 1 kHz untuk nilai Zx, untuk mencari nilai Zx kita harus mencari nilai Xc-nya yaitu dengan 1 per 2
VPFCS, sehingga nilai XC-nya yaitu 1,5923 ohm. Di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai ZS sama dengan akar dari RS kuadrat ditambah XC kuadrat, sehingga nilai ZX dapat diketahui dengan Z2 kali ZX per Z1, sehingga nilai ZS yaitu 200,006338 ohm. Next. Pada frekuensi 10 kHz. Di sini kita harus mencari dulu nilai XC-nya. Untuk nilai XC pada frekuensi 10 kHz yaitu 0,15923 ohm, kemudian untuk nilai ZS-nya yaitu 210,00000604 ohm. Sehingga nilai ZX pada frekuensi 10 kHz yaitu 210,00000604 ohm. Next. Kemudian yang terakhir yaitu pada frekuensi 1000 kHz. Untuk nilai XC pada frekuensi 100 kHz yaitu 0,015923 ohm. Untuk nilai ZS-nya yaitu 220,000006 ohm. Dan untuk nilai ZX-nya yaitu 220,000006 ohm. Next. Untuk yang nomor 5 yaitu bandingkan nilai ZX hasil perhitungan dan hasil pengukuran dan hitung errornya. Di sini dapat kita lihat untuk dalam frekuensi 1 kHz untuk ZX perhitungan yaitu 200,006338 ohm, untuk yang ZX pengukurannya yaitu 200 ohm. Pada 10 kHz yaitu ZX perhitungannya yaitu 210,00000604 ohm, untuk ZX pengukurannya yaitu 210 ohm, dan untuk 100 kHz-nya ZX perhitungannya yaitu 220,000006 ohm dan ZX pengukurannya itu 220 ohm. Sehingga dapat dilihat dari perbandingan ZX hasil perhitungan dengan ZX pengukurannya sama, yaitu pada frekuensi 1 kHz presentase kesalahannya yaitu 0,00316%, pada frekuensi 10 kHz yaitu 0,00028%, dan untuk frekuensi 100 kHz-nya yaitu 0,000000272%. Yang terakhir yaitu apa saja komponen atau alat yang dapat digunakan sebagai detektor nol jembatan AC. Salah satu komponen yang dapat digunakan sebagai pendeteksi titik nol pada jembatan AC adalah galvanometer yang dapat berupa ampermeter, voltmeter, atau multimeter. Alat-alat ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian. Jembatan AC bekerja berdasarkan prinsip rasio keseimbangan impedansi yang diperoleh dari detektor nol dan memberikan hasil yang akurat. Hubungan antara detektor nol dengan rangkaian jembatan adalah ketika detektor nol atau galvanometer menunjukkan nilai nol, dan dalam rangkaian jembatan berada dalam keadaan setimbang. Dengan kata lain, baik arus maupun tegangan tidak mengalir melalui galvanometer. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu nilai frekuensi berpengaruh pada nilai ampermeter pada metode percobaan volt ampermeter. Dan jembatan pembanding diketahui melalui rumus untuk mencapai titik seimbang. Maka nilai R1 sama dengan nilai R2 dan nilai Rx sama dengan nilai Rs. Next. Ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan untuk mengerjakan praktikum kali ini. Dan ini adalah lampiran dengan menggunakan metode volt ampermeter. Yang pertama itu ada frekuensi 1 kHz dan yang kedua itu ada yang untuk frekuensi 100 Hz. Sedangkan ini adalah lampiran dengan metode jembatan pembanding. Ada 3 lampiran. Yang pertama frekuensi 1 kHz, yang kedua frekuensi 10 kHz, dan yang ketiga frekuensi 100 kHz.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di lewat komen aja. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.